Podcaster dan juga pendengar Kardopa, ketemu lagi barengan saya Desi tentunya. Dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Dan podcast kita kali ini juga selalu mematuhi protokol kesehatan. Kita sudah pakai masker, kita sudah semprot sana semprot sini, dan talk show kita tentunya in the car di mobil hari ini ya. Karena yang mau kita bahas benar-benar mobile nih pendengar Kardopa dan juga sobat podcaster. Nah, kalau ngomongin tentang kali ini aku bersama dengan tim dari Bank Sumut. Kalau ngomongin tentang Bank Sumut sudah pada tahu dong, Bank Sumut ini kan selalu berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sumatera Utara dan khususnya nasabahnya. Karena Bank Sumut bisa dibilang bank nomor 1 di Sumatera Utara. Hari ini kita mau ngebahas tentang inovasi terbaru dari Bank Sumut, tentunya bersama ada Bang Hendy Arif dari Bank Sumut. Selamat siang. Kita nyebutin siang boleh ya? Selamat siang Bang. Siang Kak Desi. Nah, kalau Bang Hendy ini selaku pimpinan bidang pengembangan produk ya dari Bank Sumut. Tadi aku sempat singgung nih Bang tentang inovasi-inovasi terbaru yang selalu terus diberikan oleh Bank Sumut untuk para nasabahnya, memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan tagline-nya ya Bang ya. Memberikan pelayanan terbaik. Nah, inovasi terbaru apa lagi nih dari Bank Sumut nih? Karena mungkin bisa diinformasikan juga kalau podcast kita ini mobile ya Bang. Karena mau kita bahas tentang mobile banking gitu ya. Oke, mungkin bisa dijelasin nih Bang Hendy. Ya, jadi kita hari ini mau cerita nih Kak Desi tentang upgrade dari fitur terbaru kita, yaitu Sumut Mobile. Atau mobile banking. Mobile banking. Nah, jadi kalau secara singkatnya, ini adalah aplikasi yang kami sediakan untuk nasabah kami supaya memudahkan mereka bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Biar nggak ribet ya Pak. Jadi kan sekarang ini kalau kita lihat situasi juga tidak memungkinkan orang jauh-jauh pergi kemana-mana. Jadi di rumah aja bisa tetap bertransaksi gitu ya? Bisa. Oke. Jadi mobile banking ini mungkin bisa dijelasin juga nih ke sobat podcaster dan pendengar Kardopa tentang mobile banking ini apa, bagaimana gitu Pak sistemnya? Ya. Jadi kalau untuk mobile banking ini bisa di-download di aplikasi Google Play dan Play Store. Nah, jadi kemudahan-kemudahan yang kami berikan itu sangat banyak gitu. Yang pertama, aplikasi mobile banking kami itu cepat gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau kita buka aplikasi di mobile atau di handphone itu kan loading suka gitu kan. Loadingnya lambat Bang. Loading lambat. Nah, ini aplikasi mobile banking kami tuh nggak ada loading tuh. Gitu login langsung muncul, bisa langsung transaksi. Nah, yang kedua, kemudahan dari aplikasi kami itu bisa berganti-ganti channel. Nah, jadi kalau saat ini kan tentunya kalau mobile banking itu selalu identik dengan internet. Nah, internet. Tapi ketika misalnya nanti kita berada di daerah atau di lokasi yang sinyalnya nggak bagus, ini yang jadi problem. Nah, akhirnya nggak bisa bertransaksi. Ini lagi butuh urgent ini untuk bertransaksi ini. Tiba-tiba wah nggak ada sinyal, gimana nih? Sementara listrik di rumah udah bunyi-bunyi. Token listrik bunyi-bunyi, istri dan telepon. Nggak bisa. Nah, aplikasi mobile banking kami itu hanya dengan satu tombol itu langsung bisa berganti antara data atau SMS atau USSD. Jadi cepat prosesnya. Jadi nggak perlu ganti-ganti aplikasi atau mungkin download lagi mungkin yang versi SMS atau yang versi USSD. Nggak perlu, cukup dari satu aplikasi, masuk ke pilihan channel, langsung tinggal pilih nih. Nggak bisa data, pilih SMS. Nggak bisa SMS, pilih USSD. Karena USSD ini hanya satu bar aja sinyal yang muncul itu sudah bisa bertransaksi. Sudah bisa bertransaksi ya. Jadi nggak usah pusing mikirin jaringan. Nggak pusing. Selama jaringannya ada. Kalau jaringan nggak ada juga, ya blank spot ya nggak bisa bertransaksi. Tapi gitu kalau tadi yang cuma satu bar aja udah bisa satu bar pun bisa bertransaksi. Mungkin Abang bisa jelasin juga nih ke podcaster, sobat podcaster kita, pendengar Kardopa, apa yang harus kita lakukan pertama kali untuk bisa melakukan mobile banking ini? Apa yang harus kita download dari handphone? Kan dari smartphone aja udah bisa nih. Ya, jadi kalau misalnya saat ini sudah sebagai nasabah Bank Sumut, sudah punya rekening, itu langsung bisa download dari Google Play Store atau App Store. Nah, nanti setelah kita install, dari menu login itu ada pilihan registrasi. Jadi langsung registrasi, nggak perlu lagi kunjungi kantor, tinggal masukkan nomor kartu ATM, nomor tabungannya, alamat emailnya, kemudian send.
Nah, nanti akan mendapat SMS berisi OTP atau one time password. Nah, one time password itulah tinggal nanti kita aktifasi lewat mesin ATM. Jadi nggak perlu lagi datang ke customer service, ngisi formulir, bla 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 bla, itu nggak perlu. Dari aplikasi tadi udah kita langsung bisa melakukan login atau apa gitu ya, Bang? Langsung bisa registrasi di sana. Setelah aktivasi lewat mesin ATM, mobile banking kita aktif. Hanya tinggal memastikan bahwa nomor handphone yang kita input di registrasi mobile tadi itu handphone yang sama kita daftarkan waktu pertama kali buka rekening. Berarti nggak bisa ganti nomor ya? Belum. Nah, kalau mau ganti nomor nanti ya harus ke customer service. Harus istilahnya laporan dulu. Ya, karena ini untuk jaga-jaga juga, Mbak, di tengah. Mungkin dulu kan pernah dengar kasus ada suatu nasabah bank yang merasa kehilangan karena nomornya diganti, di swap. Di swap nomornya. Jadi dia mungkin saya nggak tahu, mungkin memalsukan nomor atau gimana. Itu di swap, akhirnya rekeningnya bobol. Jebol itu kan sempat heboh kemarin beritanya, sehingga akhirnya sejak saat itu mulai dibentuklah koordinasi antara telekomunikasi dengan perbankan. Berarti tetap untuk login tadi nomor yang harus sama dengan nomor yang sama. Tapi sebenarnya kalau keuntungannya apa ini, Bang? Ya, keuntungannya tadi satu lagi ya, selain tadi masalah cepat gitu kan, habis itu bisa berubah-ubah menu sinyal data atau tidak. Kita sampai saat ini juga banyak promosi transaksi yang menggunakan Sumut Mobile. Jadi kita banyak memberikan program cashback. Jadi mulai dari bulan Agustus, September sampai hari ini Oktober dan November kita banyak cashback. Kalau kemarin kita bikin cashback pembayaran pembelian apapun yang dilakukan oleh Sumut Mobile, kita berikan cashback 10.000. Nah, bulan September kemarin kita memberikan cashback untuk setiap isi ulang atau top up uang elektronik. Ya, seperti OVO, GoPay, Bank Sumut Money dan lain-lain. Saat ini juga lagi program cashback pembayaran tagihan listrik dan pembelian token listrik. Ada cashback. Ada cashback. Bulan depan lagi kita masih lagi kasih cashback untuk pembayaran pembelian pulsa, paket data atau tagihan handphone. Ada lagi banyak promo ya, Bang? Lagi banyak promo. Ini sebenarnya di launching sejak kapan, kan? Ini termasuk inovasi baru Sumut Mobile banking dari Bank Sumut. Kalau untuk mobile bankingnya sendiri itu kita launching di Desember 2019. Nah, tapi sejak itu kita langsung melakukan upgrade ya, karena gini, kami di Bank Sumut walaupun sudah meluncing satu produk itu tidak berhenti di sana. Kita terus evaluasi mana kurangnya. Kan tentu ini banyak nih feedback dari nasabah ke masyarakat. Oh, kurang seperti ini atau tampilannya kurang seperti ini. Kita tampung, kita evaluasi. Tambahin dong menu ini, menu itu, pembayaran ini, pembayaran itu, kita tambahin semua. Nah, terus di-upgrade ya? Terus di-upgrade. Jadi untuk pembayaran fitur-fiturnya juga terus kita tambah upgrade selalu gitu. Bahkan sampai sekarang kalau saya boleh jelasin satu-satu ya secara singkat ya. Fitur-fitur yang ada selain standar mobile banking, mulai dari info rekening dan lain-lain, kemudian transfer. Nah, untuk pembayaran sendiri kita banyak biller yang bisa kita bayar, mulai dari tagihan handphone, tadi ya, listrik, internet, pendidikan. Untuk pendidikan saja itu kita sudah ada 45 pendidikan, universitas ataupun sekolah, mulai dari TK sampai universitas. Nah, seperti kalau universitas ya seperti USU, Polmed, UISU dan lain-lain, sampai TK gitu kan, itu ada. Nah, kemudian juga bayar tagihan-tagihan dari air gitu kan, bisa seperti ya? PDAM, bisa bayar PDAM Tirta Nadi, Tirta Bulian, Tirta Uli dan lain-lain. Nah, kemudian juga bayar pajak daerah seperti PBB 33 kabupaten kota itu bisa bayar lewat Bank Sumut. Habis itu mau bayar BPHTB atau bayar uji kendaraan KIR, itu bisa, bahkan bayar retribusi pasar. Jadi seperti pedagang-pedagang yang ada di pusat pasar, pasar Petisah atau pasar Horas Jaya Siantar, itu bayar retribusi bulanannya itu bisa langsung dari mobile banking Bank Sumut gitu. Jadi nggak perlu harus ke tata usaha, ke kasir atau kemanapun. Nah, banyak fiturnya ya, Bang ya? Banyak, bahkan yang terbaru kita nih ada fitur bayar pajak kendaraan bermotor. Nah, ya seperti kita bahas tadi nih. Jadi, sekarang kan mungkin kalau mau bayar pajak bermotor ini suka ngantri lama gitu. Lama lagi prosesnya. Nah, jadi kita sudah bekerja sama dengan tim pembina Samsat Sumatera Utara, itu mengeluarkan aplikasi terpisah, namanya Samsat Sumut Bermartabat, Kak Desi. Dari sana kita bisa dapat kode bayar, itu bisa lakukan pembayarannya lewat Bank Sumut melalui Sumut Mobile tadi, menu pajak kendaraan. Jadi seandainya nih Kak Desi jam setengah 12 malam terbangun, teringat, waduh besok nih jatuh tempo nih bayar pajak nih, kalau nggak bayar denda nih gitu. Setengah 12 malam mana mungkin ke Samsat kan gitu. Iya jelas dong, udah tutup. Bisa langsung bayar dari Sumut Mobile. Dan STNK-nya atau pajaknya warna kuning itu langsung otomatis terkirim secara
secara digital ke handphone atau email Kak Desi. Itu nggak perlu dicetak lagi Kak, udah sah. Udah sah. Udah sah. Walaupun mau dicetak pun bisa. Gitu. Tapi tetap itu udah sah berarti ya? Tetap sah. Nah itu tadi banyak lagi fitur-fitur yang lain untuk pembayaran. Nah yang terbaru lagi tadi top up uang elektronik, mau top up OVO, GoPay, Paytrend dan Bank Sumut Temani sendiri. Nah, bisa ya? Yang lagi baru lagi itu adalah fitur cardless atau tarik tunai tanpa kartu. Jadi nasabah pengguna Sumut Mobile itu bisa melakukan tarik tunai di mesin ATM nggak pakai kartu. Jadi cukup dari mobile banking. Yang kedua, bisa melakukan tarik tunai di Indomaret. Oh, ada potongan nggak ini? Biasanya kan ada potongan gitu Pak, berapa persen gitu nggak? Cuman biaya administrasi. Kalau dari Indomaret, kalau dari mesin ATM itu nggak ada biaya. Enggak, maksudnya dari Indomaret tadi? Dari Indomaret nggak ada potongan, tapi rekening nasabah dipotong 5.000. Tapi ini sampai dengan November kita lagi ada promo juga nih, bebas biaya tarik tunai di Indomaret se-Indonesia. Jadi biaya 5.000 itu kita gratisin. Oh, oke. Nah, sampai November. Oke. Berarti ini emang lagi banyak promo banget ya Pak ya? Pak lagi Bang. Saya nggak bisa manggil Bapak, jadinya kayak enak nih manggil Abang. Jadi karena lagi masih baru, banyak banget promo. Ini sampai Desember atau bagaimana? Atau lanjut lagi nanti promonya? Lanjut terus Mbak. Kita tinggal menerima respon dari masyarakat bagaimana, kita lihat juga pertumbuhan transaksi kita gimana. Ya kita maunya sih lanjut terus gitu. Oke. Semenjak sudah di launching nih Sumut Mobile Banking, ada masukan-masukan dari nasabah masyarakat? Kalau masukan-masukan dari nasabah itu pasti ada, kita terima. Yang pasti selalu tambah dong biller-billernya lagi gitu. Nah itu kita tambah-tambah terus gitu. Jadi salah satunya kan yang masuk dari masyarakat nih misalnya gini nih, gampangin dong bisa tarik tunai itu di mana aja gitu, nggak harus di kantor Bank Sumut, nggak harus di mesin ATM. Nah itu tadi kita tambahin fitur tarik tunai di Indomaret, karena kan kita tahu nih Indomaret ini kan di mana-mana ada nih. Mana-mana ada. Tapi kalau ATM Bank Sumut agak ini kan Pak, udah ke daerah udah susah nih nyarinya nih. Ya itu tadi kita juga melihat salah satu kekurangan kita kan mesin ATM kita juga banyak, makanya kita bekerja sama dengan Indomaret. Jadi ketika misal tidak ada kantor Bank Sumut, tidak ada mesin ATM Bank Sumut, bisa tarik di Indomaret. Caranya itu mudah. Jadi cukup dari menu mobile banking tadi, pilih menu cardless Indomaret, kemudian kita pilih nominal yang mau kita tarik nih, misalnya mau tarik 1 juta, gitu kan? Kita pilih 1 juta. Setelah masuk 1 juta, nanti kita pilih masukkan PIN, PIN mobile banking kita. Setelah kita masukkan PIN mobile banking, kita akan menerima kode token. Kode token itulah kita tinggal datang ke Indomaret, kita informasikan kepada kasir mau tarik uang. Nah, di situ nanti kasir akan memproses tokennya, tidak perlu belanja. Jadi langsung bisa tarik. Nah, kemudian yang perlu diketahui adalah kode token itu berlaku maksimal 15 menit. 15 menit. 15 ada masa expire. Jadi kalau lewat 15 menit ya kodenya hangus gitu. Ya bisa tarik lagi gitu. Bisa ambil kode baru gitu. Tapi nasabah juga bisa meng-cancel gitu. Seandainya tiba-tiba mau narik, tiba-tiba berubah pikiran gitu kan. Nggak jadi nih, supaya untuk mengamankan kita bisa ada menu pilih cancelnya. Menarik sekali ini kayaknya. Banyak inovasi terbaru, banyak promo-promo yang punya dari Bang Satu Sumut. lagi saya lupa nih. Apa ini Bang? Fitur mungkin kayaknya nggak terlalu penting bagi beberapa orang, tapi ini sangat penting saya kira, itu blokir kartu ATM. Iya, kalau misalnya kartu kita entah ketelan kartu, kan bisa atau dompet hilang. Atau hilang. Dari mobile banking itu bisa secara langsung memblokir kartu ATM. Jadi dari menu blokir kartu ATM kita pilih, tinggal pilih nomor kartu kita, itu langsung blokir. Ini lebih cepat dibandingkan kalau telepon ke call center misalnya. Hilang kartu kan, gitu, mau telepon ke call center. Selamat datang. Lama nih nunggunya. Sementara kita udah khawatir. Bahasa Indonesia tekan 1, for service in English tekan press 2. Habis itu untuk berbicara dengan operator tekan ini. Udah hilang duluan itu. Udah habis semua. Udah habis duitnya, udah tarik orang gitu kan. Nunggu lagi operatornya tuh nyambung gitu. Greeting lagi. Baru tanya, Pak, nomor kartunya berapa? Lama gitu. Nah, dengan adanya fitur ini, nasabah secara instan langsung tekan terblokir itu kartu. Langsung ke blok ya. Nggak pakai ribet telepon lagi ya. Baik, sobat podcaster dan juga pendengar Kardopa, banyak yang menarik promo-promo seru nih yang ditawarkan oleh Bang Sumut dari Sumut Mobile ya, atau M-Banking bisa dibilang. Mobile banking. Jadi nanti kita lanjut lagi obrolan kita di podcast kita yang benar-benar mobile untuk hari ini. Tetap aja stay tune terus.
Sahabat Perkasta dan pendengar Cardopa, kita kembali lagi di podcast mobile kita untuk hari ini, di hari yang sangat cerah ini. Masih barengan sama Desi dan juga ada Bang Hendy dari Bang Sumut. Oke, seru nih, menarik tadi, banyak fitur-fiturnya juga ya. Banyak juga promo-promo menarik yang ditawarkan Bang Sumut di kali ini. Nah, kalau tadi fitur, tadi udah dijelasin juga sama Bang Hendy ini. Fitur apa lagi nih yang akan dikembangkan berikutnya di Sumut Mobile? Ya, jadi ke depan ini sangat banyak yang akan kita kembangin lagi nih Kak Desi. Jadi yang pertama, fitur pembayaran menggunakan QR Code atau KRIS. Kalau sekarang kan KRIS tuh ya, QR Indonesian Standard tuh ya. Jadi langsung nasabah bisa bertransaksi dari mobile banking kami. Jadi nggak perlu lagi harus isi ulang uang elektronik nih gitu. Mau transaksi langsung potong rekening tabungan. Nah, yang kedua itu kita akan nambahin juga pembukaan rekening secara online. Jadi kalau mau buka tabungan, mau buka deposito, itu bisa langsung dari mobile banking. Bisa ya? Bisa. Kemudian juga mau kita tambahkan lagi untuk pembelian asuransi. Asuransi jiwa atau kesehatan. Habis itu juga untuk pembelian surat-surat berharga seperti ORI, ya kan, atau nanti produk-produk wealth lah ya gitu, atau wealth management kan orang. Nah, kemudian juga nanti untuk proses pengajuan pinjaman kredit itu bisa dari mobile banking. Jadi intinya ke depan kita ada rencana aplikasi Sumut Mobile ini akan kita rebrand menjadi namanya adalah The Smart. Nah, The Smart itu intinya menjadi one stop application. Jadi nasabah mau apapun cukup dari satu aplikasi. Mulai dari tadi mau bertransaksi, ngecek saldo, buka rekening, buka deposito, mau minjem kredit, mau beli surat berharga, semua bisa. Semua bisa. Nah, Bang Sumut dalam genggaman. Bang Sumut dalam genggaman. Tinggal pokoknya dari satu aplikasi udah bisa ngapain aja gitu ya Bang ya. Jadi istilah kalau kata anak Medannya mau apa aja kalian, bisa lah dari sini. Bisa, gitu. Mau ngapain pun kalian bisa dari Sumut Mobile ini gitu ya. Kita gas. Mungkin ini Bang Hendy bisa jelasin lagi nih ke Sobat Perkasta dan juga pendengar Cardopa biar lebih paham. Mungkin kita tadi agak cepet nih ya. Apa yang harus kita lakukan? Ini kalau mau buka rekening juga udah bisa langsung dari Sumut Mobile ini ya. Itu berikutnya. Oke. Tapi untuk saat ini untuk yang sudah punya rekening dulu ya. Iya. Oke. Mungkin bisa dijelaskan apa yang harus kita lakukan dari pertama urutannya ini Bang. Ya, jadi pertama kalau misalnya Kak Desi udah punya rekening Bang Sumut nih, ya, tinggal buka Play Store kalau pakai Android, kalau pakai Google pakai dari iOS Apple App Store ya. Di-download dulu. Kemudian nanti setelah terbuka, kita pilih menu register. Setelah muncul menu register, Kak Desi tinggal masukkan nih nomor kartu ATM-nya, nomor rekeningnya tuh masukin, baru nomor handphonenya. Nomor handphonenya ini harus sama yang waktu didaftarkan buka rekening. Kemudian masukkan alamat email, tinggal tekan kirim. Nah, setelah nanti tekan kirim, Kak Desi akan terima SMS berisi PIN. Kode. Nah, kode aktivasi. Itu nanti kapan ada waktu nampak mesin ATM Bang Sumut tinggal diaktifasi, langsung aktif mobile banking. Jadi nggak perlu lagi harus datang ke customer service nih untuk ngantri ngisi formulir dan lain-lain gitu. Nah, setelah itu nanti ya tinggal bertransaksi, tinggal login. Login kita bisa pakai fingerprint. Pakai fingerprint. Kalau yang pakai Apple itu bisa face recognition tuh, pakai pengenalan wajah. Nah, tinggal pilih menu-menunya nih mau ngapain gitu kan. Menunya banyak nih. Kalau tadi misalnya yang cardless kan, mau tarik tunai tinggal pilih menu cardless. Pilih nih mau tarik tunai di mesin ATM atau di Indomaret. Seandainya misalnya mau nariknya di Indomaret tadi kan, tinggal pilih cardless Indomaret. Tinggal pilih berapa mau ditarik nih, mulai dari 50.000 sampai dengan 1 juta. Ada limitnya nggak? Kalau untuk di Indomaret itu limit per hari 5 juta. 5 juta Per hari. Nah, tinggal dipilih 1 juta, nanti tinggal masukin PIN mobile bankingnya gitu. Bang, nanti Bang salah pula kirim ke saya. Ya, selanjutnya ya gampang deh. Ini menunya nih gampang nih Mbak Desi. Jadi kita sudah membuat gimana caranya anak kecil pun pakai ini bisa ya, gitu. Seperti tadi misalnya kita karena kan mungkin kendalanya gini Bang, kalau sekarang ini kan memang semuanya serba digital mobile, tapi banyak orang yang belum paham penggunaannya. Jadi di sini Bang Sumut mungkin membuatnya
segampang mungkin lah gitu ya. Iya, jadi nggak perlu menunya keluar dalam-dalam gitu. Untuk yang menu-menu utama tuh sudah ada di luar. Seperti kita tadi mau sering kita top up uang elektronik, langsung pilih e-wallet. Kemudian pilih aja mau top up apa nih tadi kan? OVO, GoPay, Paytran, T-Money. Nah, kemudian tinggal masukkan nomor handphonenya, nominalnya, udah langsung terisi. Gitu. Gampang sih sebenarnya ya. Dibuat memang segampang mungkin nih sama Bang Sumut ya. Bingung mencari mesin ATM atau kantor cabang Bang Sumut juga bisa. Ini ada menunya nih, menu ATM dan cabang. Tinggal kita pilih, nanti akan menyesuaikan dengan posisi koordinat kita itu muncul letak-letaknya. Letak-letaknya di mana? Oke. Emang jadi keren ya Bang ya. Jadi mantap nih sebenarnya. Banyak nih, makanya kalau Sobat Podcaster dan pendengar Kardopa penasaran, buat kamu yang sudah punya rekening tabungan di Bank Sumut, bisa langsung download aplikasinya Sumut Mobile ya. Kalau di App Store bisa, Play Store juga bisa nih. Jadi banyak promo yang menarik juga ditawarkan, seperti Bang Hendy bilang tadi, sampai akhir tahun sampai akhir tahun. Ini akan berlanjut lagi nanti. Berlanjut lagi. Nggak ada ruginya deh. Iya. Oke, Bang, ini mungkin ada yang mau disampaikan nih buat Sobat Podcaster kita. Mumpung kita lagi jalan-jalan. Sesuai dengan temanya kan, bener-bener mobile gitu. Podcastnya mobile. Ya, Sobat Podcaster, mari bergabung di Bank Sumut. Gunakan selalu aplikasi-aplikasi Bank Sumut, khususnya Sumut Mobile, untuk memudahkan bertransaksi kapan saja, di mana saja. Kapan saja, di mana saja. Pokoknya Bank Sumut ini selalu memberikan inovasi terbaik untuk para nasabahnya. Memberikan pelayanan terbaik. Bank Sumut udah dalam genggaman deh sekarang. Ngikuti zaman ya Bang kayaknya. Iya, karena memang gini juga Kak Desi. Di Bank Sumut itu komposisi nasabahnya itu 51% sudah nasabah generasi milenial dan Gen Z. Jadi kami harus menyiapkan produk-produk digital, mengupgrade terus ya. Karena ini semua generasi online. Iya. Anak-anak milenial dan Gen Z yang di bawahnya lagi tuh, yang umur 25 sampai 15 tahun tuh kan. Baiklah. Tuh dia. Terima kasih Bang Hendy waktunya nih sudah ngobrol di podcast kita. Benar-benar mobile untuk hari ini. Terima kasih juga nih untuk Sobat Podcaster dan pendengar Kardopa. Podcast kita hari ini yang mengambil topik itu tentang fitur-fitur terbaru di mobile banking Bank Sumut. Ya tentunya gak ada salahnya di download sekarang juga. Bergabung segera ya Bang ya. Terima kasih kebersamaannya. Nanti kita lanjut lagi deh obrolan-obrolan seru kita lagi, inovasi-inovasi terbaru dari Bank Sumut tentunya. Saya Desi juga harus pamit, Bang Hendy juga harus pamit. Kita ketemu lagi. Dadah.